Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 3 RNA polimerase, karakterisasi dan fungsi. Topik yang akan dibahas adalah RNA polimerase eukariot, subunit RNA polimerase, aktivitas RNA polimerase eukariot, dan CTD RNA polimerase 2. Bagian yang pertama yaitu RNA polimerase eukariot. Mekanisme transkripsi pada eukariot serupa dengan mekanisme yang ada pada prokariot. Tetapi, sejumlah besar polipeptida yang berhubungan dengan perlengkapan transkripsi eukariot lebih kompleks. 3 polimerase eukariot mentranskrip gen-gen yang berbeda. RNA polimerase yang berbeda diidentifikasi dengan purifikasi kromatografi enzim dan elusi pada konsentrasi garam yang berbeda. Aktivitas gen-gen tersebut dibedakan berdasarkan sensitivitasnya terhadap senyawa amanitin toksik yang berasal dari jamur. RNA polimerase 1 terdapat pada nukleoli dan bertanggung jawab untuk sintesis prekursor untuk kebanyakan rRNA. RNA polimerase 1 tidak sensitif terhadap alfa-amanitin. RNA polimerase 2 terdapat pada nukleoplasma dan bertanggung jawab untuk sintesis prekursor mRNA dan beberapa RNA kecil-kecil yang ada pada nukleus atau snRNA, small nuclear RNA. RNA polimerase 2 sangat sensitif terhadap alfa-amanitin. RNA polimerase 3 terdapat pada nukleoplasma dan bertanggung jawab untuk sintesis prekursor 5srRNA, tRNA, dan RNA kecil lainnya yang ada di nukleus dan sitoplasma atau sitosolik RNA. RNA polimerase 3 sensitivitasnya sedang terhadap alfa-amanitin. Selain enzim-enzim yang disandi oleh gen-gen yang ada pada inti sel, sel-sel eukariot mengandung tambahan polimerase pada mitokondria dan kloroplas. Berikutnya, nomor 2, bagian 2, subunit RNA polimerase. Setiap RNA polimerase memiliki 12 atau lebih subunit yang berbeda. Subunit terbesar untuk setiap RNA polimerase eukariot serupa dengan subunit beta prime polimerase E. coli. Subunit kedua terbesar serupa dengan subunit beta yang mengandung sisi aktif enzim E. coli. Subunit lainnya pada ketiga polimerase eukariot mengandung subunit yang memiliki homologi dengan inti RNA polimerase alpha 2, beta, beta prime. 5 tambahan subunit umum untuk ketiga polimerase dan yang lainnya 7 subunit merupakan polimerase yang spesifik atau hanya ada di satu tipe. Arti penting fungsi dari homologi ini didukung oleh pengamatan bahwa subunit kedua terbesar RNA polimerase eukariot juga mengandung sisi aktif. 2 subunit yang umum untuk RNA polimerase 1 dan RNA polimerase 3 dan subunit berikutnya yang spesifik untuk RNA polimerase 2 memiliki homologi dengan subunit alfa RNA polimerase E. coli. Berikutnya adalah aktivitas RNA polimerase eukariot. Seperti RNA polimerase prokariot, enzim eukariot tidak memerlukan primer dan mensintesis RNA dalam arah 5 ke 3
yang komplement atau berpasangan dengan unte template atau cetakan antisense. Reaksi memerlukan prekursor nukleotida ATP, GTP, CTP, dan UTP. Tidak seperti polimerase bakteri, mereka memerlukan faktor aksesori atau tambahan protein inisiasi sebelum mengikat ke DNA dan memulai transkripsi. Berikutnya, CTD RNA polymerase II atau CTD RNA polymerase II. Subunit terbesar RNA polymerase II mempunyai perulangan 7 asam amino pada ujung C yang disebut carboxyl terminal domain atau CTD. Sekuen ini tirosin, serin, prolin, treonin, serin, prolin, serin diulang 52 kali dalam RNA polimerase II tikus dan 26 kali pada yeast dan mengalami fosforilasi atau penambahan gugus fosfat. Perulangan ini penting untuk kelangsungan hidup. Sekuen CTD bisa difosforilasi pada serin dan beberapa tirosin. Studi in vitro menunjukkan bahwa CTD tidak difosforilasi pada inisiasi transkripsi, tetapi fosforilasi terjadi selama elongasi transkripsi ketika RNA polimerase meninggalkan promotor. Karena RNA polimerase II mengkatalisa sintesis seluruh gen-gen penyandi protein pada eukariot, RNA polimerase II merupakan RNA yang paling penting untuk mempelajari perbedaan ekspresi gen. CTD merupakan target penting untuk aktivasi elongasi transkripsi yang berbeda dan meningkatkan capping atau pemberian label di ujung 5 dan splicing atau penggabungan ekson. Demikianlah pembahasan kita tentang 3 RNA polimerase eukariot, karakterisasi dan fungsi dengan topik RNA polimerase eukariot, subunit RNA polimerase, aktivitas RNA polimerase eukariot, dan CTD RNA polimerase II. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silakan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lisan atau kekeliruan informasi. Silakan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.